ada kalanya kita itu berpikir yang cukup signifikan, yang kritis, dan pertanyaan kenapa teman-teman disabilitas netra itu sering ngomongin tentang isu-isu terkini, khususnya dalam konteks perang di Timur Tengah, yaitu Amerika, Israel, dan mereka bergabung kemudian menyerang Iran kemarin di bulan Februari ya, Februari akhir tepatnya. Dan dampaknya cukup luar biasa, petinggi Iran itu ikut gugur ya. Selain itu juga isu yang masih terus bergulir, yang terus dilakukan Israel ke Gaza, ke Palestina, itu juga sangat gencar dan terus-menerus dilakukan. Kesulitan-kesulitan itu dampaknya itu sangat berpengaruh meskipun kita disabilitas ada di Indonesia. Apa sih sebenarnya, dari sisi mana kok banyak teman-teman disabilitas yang membicarakan ini? Nah, kalimat pertanyaan itu terlontar dari teman-teman non disabilitas kepada saya gitu. Jadi saya mencoba untuk memahami ini semua meskipun saya bukan pakar politik Timur Tengah gitu ya, bukan juga orang-orang yang ahli politik, tapi sebagai penyandang disabilitas tentu saya bisa merasakan apa sih dampak uh, kritisnya, apa sih dampak yang krusialnya, dan bagaimana yang harus bisa dilakukan oleh banyak pihak, khususnya pemerintah. Dampak yang sangat signifikan itu adalah pada transportasi online. Kita tahu ya, bagi sebagian orang, khususnya teman-teman non disabilitas, naik kendaraan pribadi, misalnya sepeda motor atau mobil punya sendiri, itu ya hal-hal yang nggak aneh lah, hal-hal yang mudah dilakukan, hal-hal yang murah, karena beli bensin 2 liter katakanlah harganya sekitar 22 atau 25 ribu, itu sudah bisa digunakan untuk keliling Jakarta misal, sudah bolak-balik misalnya radius 40 kilo, bolak-balik itu masih aman. Nah, tapi kalau buat teman-teman disabilitas itu ya 5 kilo itu juga sudah mengeluarkan uang sekitar 15 ribu. Jadi kalau PP itu harus 30 ribu minimal. Bahkan banyak diskon, banyak paket hemat, iya. Tapi nggak semua diskon, nggak semua paket hemat itu juga orang mendapatkan gitu. Orang-orang yang sering pakai pun juga nggak akan semaksimal itu membantu. Paling cuma berapa persen kan gitu. Jadi sangat berdampak. Coba bayangin misalnya saya terima pasien panggilan home visit di rumahnya gitu ya, radius sekitar 10 kilo. Nah, itu biaya yang harus saya keluarkan menggunakan transportasi online motor misal, itu sekitar 35 sampai 60 ribu sekali jalan. Nah, PP ada 120 ribu tuh. Itu baru satu kali. Gimana kalau misalnya berkali-kali, misalnya sehari itu ada 2 atau 3 kali kegiatan harus keluar, pasti banyak yang harus kita keluarkan. Dan biaya transportasi ini kalau kita sebagai wirausaha ya, sebagai orang-orang yang punya usaha, punya bisnis, di transportasi online saya tuh memakan anggaran itu sekitar 30%. Jadi ya cukup signifikan, cukup memberatkan gitu. Nah, kok nggak pakai transportasi umum? Kan transportasi umum juga banyak yang gratis, khususnya di Jakarta ya. Atau misalnya di daerah-daerah ya banyak juga kan transportasi umum. Nggak semua bisa di cover dengan transportasi umum. Kadang kita juga harus mengefisienkan waktu, harus juga tahu kondisinya, dan nggak semuanya misalnya halte bis, nggak semuanya
fasilitas yang ada di uh, Republik ini, yang ada di kota-kota yang besar itu nggak semuanya benar-benar akses dengan disabilitas, banyak yang nggak akses. Misalnya jalanan yang cukup miring ketika kita mau naik ke halte bis, sehingga teman-teman daksa, teman-teman yang berkursi roda itu kesusahan. Nggak ada jalur pasti untuk panduan teman-teman disabilitas netra, sehingga kondisinya juga kesulitan secara mandiri. Dan nggak banyak juga orang-orang yang ada di lapangan, misalnya ada di halte, untuk bisa membantu kita secara maksimal. Jadi solusinya adalah transportasi online yang bisa kita gunakan untuk mengcover kegiatan kita keluar, baik itu menemui klien, baik itu silaturahim ke mana gitu, itu harus pakai transportasi online. Apa sih yang harusnya gitu bisa dilakukan oleh berbagai pihak? Yang pertama adalah coba untuk memberikan semacam solusi, ya, mengusulkan terus-menerus ke pihak-pihak yang terkait untuk membenahi fasilitas-fasilitas umum yang benar-benar akses. Libatkan teman-teman disabilitas untuk membangun fasilitas-fasilitas umum. Nggak cuman teman-teman disabilitas yang perwakilan, tapi coba lakukan per individu. Termasuk misalnya memberikan bantuan usaha, termasuk misalnya bantuan pendampingan, dan lain sebagainya, lakukan secara individu melalui database yang ada di kelurahan, yang ada di RT, dan itu benar-benar sampai tepat sasaran bantuan-bantuan itu. Yang gak kalah penting nih, ya segeralah membenahi dari sisi seperti listrik. Mungkin kita juga harus memperhatikan itu, khususnya nih pemerintah ya, kalau bisa usahakan untuk listrik itu lebih distabilkan kembali tarifnya, nggak melangit seperti itu. Kemudian untuk komunikasi dengan transportasi online, platformnya atau aplikatornya, untuk bisa mencari jalan tengah agar semuanya bisa tercover dengan baik. Dan yang nggak kalah penting, kita bisa kolaborasi. Jadi usaha teman-teman disabilitas itu bisa dipekerjakan, bisa diberdayakan ke lingkungan teman-teman, baik itu yang di komunitas ibu-ibu, komunitas bapak-bapak, misalnya ya, komunitas masyarakat, RT. Coba diberdayakan, beli jasanya, dan diberdayakan dengan sesuai marwah, sesuai fitrahnya manusia, yaitu berusaha. Jadi bukan membantu yang sifatnya satu arah saja, atau katakanlah hanya memberi makan, bukan seperti itu, tapi coba berdayakan, coba berikan jasanya itu dihargai. Jadi misalnya order jasanya, ya bayar sesuai dengan harganya. Misalnya harus datang ke rumahnya, ya coba dilakukan session penjemputan, jadi antar jemput, dan nanti coba dikomunikasikan untuk biayanya dan bagaimana. Jadi banyak hal yang harus bisa kita lakukan sebenarnya, nggak cuma meratapi terus menerus, nggak cuma menunggu, tapi kita sudah bisa mulai melakukan sesuatu untuk agar kita nggak chaos ya, agar kita nggak menyerah, nggak kebingungan, dan kita nggak menjadi egois di atas penderitaan orang lain. Sambil contoh ya, misalnya teman-teman datang ke praktisi kesehatan, khususnya disabilitas netra, refleksi gitu ya. Jangan semena-mena misalnya bayarnya hanya seala kadarnya, hanya dengan belas kasihan. Jadi hargai jasanya, hargai kemampuannya, dan hargai benar-benar bahwa itu orang ya manusia pada umumnya, butuh untuk makan, butuh untuk biaya hidup, butuh untuk melakukan banyak hal, termasuk menutupi kebutuhan gitu ya, agar kita semua bisa berjalan dengan baik gitu. Bukan teman-teman sehat tapi disabilitas atau terapis disabilitas netranya malah kesusahan, sudah buang-buang waktu, sudah memikirkan banyak hal untuk menerapi sungguh-sungguh, tapi
ngasihnya ala kadarnya, jangan seperti itu. Ini juga bentuk apresiasi, bentuk tanggung jawab, karena kita itu punya ekosistem. Jadi bukan hanya teman-teman saja berdiri sendiri non disabilitas, bukan hanya teman-teman disabilitas saja yang berdiri sendiri, bukan. Kita semua tuh satu kesatuan yang utuh di Indonesia ini. Jadi ada stakeholder, ada pemerintah pusat, daerah, wilayah, lingkungan, ada komunitas-komunitas, ada individu. Nah, itu semua menjadi satu ekosistem yang jika yang satu jatuh, yang satunya berdiri, itu nanti akan nggak maksimal dampaknya. Ya, itu mungkin sisi perspektif sudut pandang saya, kesimpulan dari apa yang memberikan dampak parah dari isu-isu atau dari kondisi-kondisi di Timur Tengah untuk khususnya teman-teman disabilitas, yaitu transportasi. Karena nanti bensin, minyak itu pasti akan mahal, dan jika mahal pasti otomatis untuk segala sesuatunya juga akan naik, karena itu kan sudah menjadi kesatuan, sudah menjadi hal yang nggak aneh gitu ya, bahwa kalau satu saja naik maka yang lain akan ikut berdampak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak dan juga sudah bertanya, termasuk ini juga menjadi bahan perenungan kita. Selain ikhtiar, selain melakukan teknik gotong royong tadi, menghargai satu sama yang lain, membeli jasanya dengan harga yang sepantasnya, jangan bicara lagi soal kesusahan, jangan bicara lagi soal saya itu susah, ente enak, jangan itu, tapi kita bagaimana bisa saling bersinergi, saling membantu, dan saling bisa bertahan hidup, karena satu sama yang lain itu satu kesatuan utuh. Terakhir, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.